Ratusan tahun yang lalu, tinggallah pemuda buruk rupa yang amat sakti bernama Simbolon. Kesaktian pemuda itu terletak pada kemahirannya mengubah raut muka menjadi apapun, seperti yang dia inginkan. Sehariannya bekerja mencari kayu bakar di hutan, mengumpulkannya lalu menjualnya untuk kebutuhan sehari-hari. Pada suatu hari, sedang mengambil air di sungai dekat mata air yang jernih, ia mendengar suara tawa yang nyaring berasal dari mata air. Ia melihat 7 orang gadis yang sedang bermain di mata air itu. Gadis-gadis itu amat cantik. Simbolon mengamati tingkah gadis-gadis itu. Ia melihat sekelilingnya. Ia melihat setumpuk selendang beraneka warna. Ia berpikir, selendang-selendang itu milik gadis-gadis itu. Ia memutuskan mengambil satu selendang warna merah, lalu cepat-cepat ia bersembunyi sambil terus mengamati gadis-gadis itu bermain air. Setelah lama Simbolon menunggu, akhirnya gadis-gadis itu selesai bermain di air dan hendak mengambil selendang miliknya masing-masing. Namun, betapa terkejutnya salah satu bidadari yang bernama Molek ketika mendapati selendang warna merah miliknya telah hilang. Ia dan teman-temannya mencari ke sana kemari. Lama sudah mereka mencari selendang tersebut, tapi tak juga mereka temukan selendang merah milik Molek. Akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan Molek sendirian, karena tanpa selendang itu, Molek tak bisa terbang ke Kayangan, negeri mereka berasal. Simbolon yang berada di tempat persembunyiannya terus memperhatikan Molek yang sedang menangis. Lalu ia memutuskan keluar dari tempat persembunyiannya dan berlagak tidak tahu menahu berjalan mendekati Molek dan menawarkan untuk mengajaknya ke rumah. Namun melihat wajah Simbolon yang buruk dan jelek, Molek menolak dan memaki Simbolon dengan kasar. Mendapat penolakan dari Molek, Simbolon bergegas pergi untuk merubah wajahnya dengan wajah yang tampan. Setelah itu, ia kembali lagi ke tempat di mana Molek berada, yang masih dalam keadaan menangis. Si Molek tidak tahu kalau yang datang adalah pemuda yang sama. Ketika ditawari untuk tinggal di rumahnya, ia bersedia. Waktu terus berganti. Molek dan Simbolon hidup bersama dan memutuskan untuk menikah. Ternyata Simbolon masih sakit hati dan dendam ketika ditolak oleh Molek. Sehingga ketika mereka menjadi suami istri, Simbolon memperlakukan Molek dengan kasar. Pada suatu hari, datanglah raja ke desa Simbolon. Untuk menyambut kedatangan sang raja, para gadis cantik bertugas untuk menari menyambut kedatangan raja. Si Moleklah yang bertugas untuk melatih para gadis-gadis cantik itu menari. Sang raja yang melihat kecantikan gadis-gadis itu sangat terpesona. Tarian mereka amat indah membuat raja bertanya, siapa gerangan pelatihnya? Molek pun mengajukan diri. Melihat kecantikan Molek, raja memintanya untuk menari. Namun, Molek tidak dapat menari tanpa selendangnya yang dahulu hilang. Akhirnya, sang raja membuat sayembara. Bagi siapa yang menemukan selendang Molek akan memberikan hadiah emas. Akhirnya, Simbolon memutuskan untuk mengeluarkan selendang si Molek yang berwarna merah berkilauan. Betapa terkejutnya si Molek melihat selendangnya yang dahulu hilang. Ternyata Simbolon suaminya lah yang telah mencurinya. Molek tidak bersedia untuk mengenakan selendang itu. Ia akan ditarik kembali ke Kayangan. Ia berusaha menjelaskan kepada suaminya, tetapi Simbolon tidak mau tahu. Pasalnya, raja telah menjanjikannya sejumlah keping emas jika si Molek mau menari. Dengan kasar,
Ia melilitkan selendang itu. Dengan perasaan terluka, si Molek pun menari dengan sangat indah dan ringan, hingga ia mulai melayang. Semakin lama semakin tinggi dan air matanya mulai berjatuhan. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang sadar Molek mulai melayang tinggi, karena selendang itu memiliki kekuatan gaib untuk menghipnotis manusia yang melihatnya. Ketika sadar si Molek sudah terlalu tinggi, si Bolon tak kuasa lagi menggapai istrinya. Ia hanya bias menangis dan meratap memohon agar istrinya kembali. Namun Molek tetap tidak pernah kembali lagi.